Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqina ma'wa walladzi arsala Muhammadan ila kafatin nasi basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaquna fawzan azima. Kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, imma nikmat kabirah wa imma nikmat sagirah. Dan hanya Allah lah yang membatasi umur kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan hatta kepada kita semua sampai akhir hayat di permukaan bumi ini. Hadirin rahimakumullah, wajib kita bersyukur karena kita berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang sakral, bulan yang penuh dengan barokah, bulan taubat, dan bulan duyuf rahman, tamu Allah. Oleh karena itu, maka kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan sebuah tema yang ada relevansinya dengan bulan Ramadan dalam dimensi yang lain, yakni at-tariqu qoriban ilallah indal Quran. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, masukkan dalam mindset kita bahwa tema singkat khutbah kali ini adalah at-tariqu qoriban ilallah indal Quran, yang artinya adalah
jalan dan cara mendekatkan diri kepada Allah dalam perspektif Al-Quran. Al-Qurannya tadi sudah khotib bacakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 setelah perintah mengenai ibadah saum, dan kemudian dikhatamkan dengan ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang secara terminologi dan aksiologi bahwa ayat yang tadi khotib bacakan itu adalah menjelaskan tentang bagaimana cara supaya kita adalah dekat dengan Allah, karena esensi hidup kita ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Allah maha dekat dengan kita, bukan dekat, tapi Allah teramat sangat dekat dengan kita. Allah maha dekat dengan kita. Hadirin rahimakumullah, 14 abad yang silam ada seorang sahabat yang teramat sangat mencintai kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat ini menghadap, bersimpuh dan memohon kepada baginda Rasul, yakni an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsani ya Rasulullah. Seorang sahabat bersimpuh memohon kepada baginda Rasul, ya Rasul, berilah kami bekal yang terbaik, bekal yang dicintai oleh Allah, bekal yang dicintai oleh malaikat, dan bekal yang dicintai oleh baginda Rasul, dan itu akan menyebabkan aku bertemu dan bersama dengan baginda Rasul di tempat yang abadi. Luar biasa hadirin rahimakumullah permohonan sahabat kepada baginda Rasul. Setelah baginda Rasul mendengar paparan itu, maka baginda Rasul meresponnya dengan kalimat yang sangat singkat, padat tapi signifikan. Apa? Alaika bitaqwallah. Wahai sahabatku, engkau adalah bertakwa dengan Allah dengan cara mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Jadi respon dan penjelasan secara universal dan komprehensif yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada sahabat itu adalah, yaitu dengan qoriban ilallah, senantiasa dekat dengan Allah. Tinggal bagaimana hadirin rahimakumullah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini adalah jamaah-jamaah yang intelek, karena jamaah-jamaah pilihan Allah, jamaah yang mempunyai mindset yang luar biasa, maka khotib menyampaikan bahwa sesungguhnya ada 5 pilar, ada 5 tiang pokok yang kokoh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama hadirin rahimakumullah, secara esensi dan hakikat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan qoribah badaniyah, dengan fisik. Hadirin rahimakumullah, dengan fisik. Apa dengan fisik? Semua yang ada di dalam diri kita itu adalah harus dijadikan mediator dan fasilitator untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah badaniyah. Kita sholat, kita saum, kita baca Quran, dan kemudian kita aktivitas apapun. Seorang ulama besar yang mengalami kitabnya kecil hadirin rahimakumullah yang bernama kitab Sulam Nayiren, dijelaskan bahwa sesungguhnya semua potensi yang ada di dalam diri kita itu harus bermana apa? Qorib, dekat kepada Allah. Misalnya tangan kita, kaki kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, al-qulu, everything hadirin rahimakumullah, itu adalah harus dijadikan sebagai apa? Media dan fasilitator untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah dengan fisik. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah badannya. Saum kita itu adalah qoribah badaniyah. Kita berada di masjid sekarang juga adalah apa? Qoribah badaniyah. Itu yang pertama hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjelaskan dan hadis juga adalah memberikan interpretasi yang komprehensif, yaitu apa? Yaitu qoribah maliyah, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan material. Kalau tadi adalah dengan fisikal, yang kedua adalah dengan material. Hadirin mengetahui
bahwa mayoritas sahabat baginda Rasul itu adalah orangnya agnia, kaya raya orangnya, kaya raya ekonom tapi dermawan. Tetapi akhir hayatnya beraneka ragam. Ada yang sampai habis hadirin rahimakumullah, untuk membeli kain kapan juga adalah susah. Padahal itu konglomerat. Siapa hadirin rahimakumullah? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang pertama kali menyebarkan tentang agama Islam ke dunia, ke Eropa, ke Barat, ke Asia dan Asia Tenggara. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa. Apa? Ini adalah pendekatan malia. Kalau kita akan jauh seperti itu, tetapi adalah tadi ada kensa yang hadirin rahimakumullah, itu adalah mengajak kepada kita bahwa harta kita itu adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah qoribah maliyah, pendekatan material. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi penting. Berarti apa? Berarti kita harus menjadi orang kaya. Kita harus mempunyai materi. Kita harus mempunyai orang yang power, kekuatan materi. Bagaimana akan memberi kepada orang lain kalau kita pas-pasan? Hadirin rahimakumullah, inilah yang kedua, yaitu qoribah maliyah. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah qoribah ilmiah, intelektual, yaitu pendekatan intelektual, sains, ilmu. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Sayyidina Ali pernah ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain ketika berkunjung ke Istanbul, Turki, kemudian ketika ke Irak ditanya, pertanyaannya berulang-ulang kali seperti itu. Ayyul khair al-ilmu al-mal? Mana yang lebih baik di antara dua? Apakah ilmu atau harta yang lebih signifikan, yang lebih penting, lebih bagus, yang spektakuler? Apa rahimakumullah? Jawaban Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mali, bahwa sesungguhnya adalah ilmu lebih bagus daripada harta. Kenapa? Karena dengan ilmu akan melahirkan harta. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai komunitas jamaah UIN bersyukur dan bangga berada di kampus tercinta ini. Kenapa? Karena kita adalah bukan hanya mendapatkan pure science, bukan pure science, tidak, tetapi kita adalah al-jamu, kedua-duanya, yaitu apa? Science and applied science, ilmu yang amaliyah, ilmu amaliyah, dan amal yang ilmiah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang ketiga, qoribah ilmiah. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, yang keempat adalah qoribah fikriyah, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan potensi apa? Yaitu pola pikir kita, mindset kita. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang harus berpikir global. Walaupun kita berada di Cipadung, di Bandung ini, hadirin rahimakumullah, kita berpikir secara apa? Universal, tidak berpikir parsial. Kita berpikir digital, tidak berpikir secara, hadirin rahimakumullah, yaitu analog. Inilah hidup sudah begitu cepat dengan apa? Istilah depression, yaitu dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Inilah yang keempat, yaitu bagaimana qoribah fikriyah. Al-Quran mengingatkan kepada kita, afala tatadakkarun, afala tatadakkarun, afala tatadakkarun. Luar biasa, berulang-ulang kali, bahwa kita adalah harus berpikir sekarang untuk masa depan dan untuk di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya adalah ketika kita ada di dunia, tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia, jangankan abadi, ratusan tahun juga hampir sudah tidak ada. Beberapa guru besar dari sini sudah meninggalkan kita, beberapa dosen kita, beberapa administratur kita juga banyak yang sudah meninggal kita. Bahkan mahasiswa yang kemarin yang akan diwisuda tidak bisa diwisuda. Kenapa? Karena kecelakaan di perjalanan. Itulah kehidupan. Hadirin rahimakumullah, fa aina tadhabun, kemana engkau pergi? Jawabannya, semua kita adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dekat dengannya,
Kemudian mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan signifikan. Semoga kita diberikan rezeki yang halal, banyak dan barokah. Dan semoga ketika kita sudah berakhir, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani tilawatahu inna huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Innal hamdalillah salli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaquna fawzan azima. Kama qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha huwal ghafurur rahim.